Hari ini harusnya agendanya pembacaan putusan. Pemirsa Intens Investigasi, heboh. Seperti kita ketahui bersama, hari ini Rabu 15 Oktober 2025 seolah menjadi hari yang paling penting bagi aktor Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong yang akhirnya menjalani sidang putusannya. Namun, yang cukup mengejutkan adalah persidangan yang sebelumnya akan digelar dengan agenda putusan dalam kasus dugaan penggunaan alat hisap elektrik berisi obat keras yang menjerat namanya tersebut harus ditunda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau hari ini seolah menjadi waktu paling mendebarkan bagi pesinetron Jonathan Frizzy atau yang disapa Ijong dalam kasus dugaan penggunaan alat hisap elektrik berisi obat keras yang menjerat namanya. Hari ini nasib Ijong pun seolah berada di tangan majelis hakim yang secara resmi akan memutuskan perkaranya dan putusan apa yang akan diterima aktor berusia 43 tahun tersebut. Namun seperti diceritakan sebelumnya, yang cukup mengejutkan adalah persidangan yang sebelumnya akan digelar dengan agenda putusan tersebut harus ditunda. Kita mendengar yang disampaikan majelis hakim bahwa hari ini harusnya agendanya pembacaan putusan Jonathan Frizzy. Namun karena hakim masih memerlukan pertimbangan waktu, maka sidangnya ditunda untuk 1 minggu di Rabu depan tanggal 22 Oktober 2025. Ijong siap, dia siap. Kondisi Ijong sendiri seperti apa, Bang? Ya, dia menunggu lah, menanti putusan ini bagaimana nasib dia untuk di dalam, kondisinya, kesehatannya ya puji Tuhan ya sehat untuk saat ini ya, cuman ya gitu masih menunggu. Ya, Ijong sih menghormati proses hukum yang berlangsung gitu ya. Memang harapannya bisa perkaranya diputus dengan cepat supaya ada kejelasan lah dengan proses hukum ini, ada kepastian hukum. Namun karena memang majelis masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan putusan ini dan mengingat ada 4 perkara, ya, jadi kita menunggu lagi 1 minggu. Kasus yang menjerat pesinetron tampan tersebut seperti diketahui sebelumnya terjadi pada 13 Maret 2025 lalu atau pada saat petugas Bandara Soekarno-Hatta mencurigai sebuah koper yang berisi cartridge pod atau vape dari Malaysia saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan pun benar jika di dalam koper tersebut terkandung barang yang isinya terkandung obat keras yang tidak seharusnya ada di vape. Lantas dari temuan itu, polisi menangkap beberapa orang yang diduga pemasok barang ini, yang salah satu diantaranya adalah muncul nama Jonathan Frizzy. Jonathan pun awalnya dipanggil sebagai saksi, namun karena bukti digital dan keterangan tersangka lain yang menguatkan keterlibatannya, Jonathan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari tuntutan kemarin kita sudah menyampaikan pembelaan atau pledoi baik dari pengacara maupun dari Ijongnya sendiri gitu. Jadi Ijong harapannya mendapatkan putusan yang seringan-ringannya gitu daripada apa yang dituntut dari jaksa. Tuntutannya 1 tahun. Ya, kita serahkan ke majelis hakim yang mulia. Kita hanya berharap bahwa Ijong karena peranannya di sini juga bukan sebagai peran utama bisa diputus yang seringan-ringannya. Sementara itu mundur sedikit ke belakang atau saat sidang berlangsung dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Di tanggal 24 September 2025 saat itu,
Dalam sidang JPU pun menuntut Ijong dengan tuntutan 1 tahun penjara karena dituding secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras ilegal. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan putusan ringan di persidangan serta menyesali perbuatan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Jonathan Rizky Arkaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyebabkan, terus serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sekian farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 5511 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Rizky Arkaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 50 piece cartridge spot berisi liquid yang mengandung metilbutyrate, 1 buah kardus warna coklat bertuliskan Sky, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa, 1 lembar fotokopi surat bukti tindakan nomor SPP dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 00843 dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA 110 dan seterusnya dipergunakan dalam berkas perkara Bahrun Tahfidz Lahain. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Ijong juga menilai apa yang dijatuhkan pada kliennya saat itu belum sepenuh benar. Ia juga menitik beratkan pada ketidaktahuan Ijong mengenai obat tersebut yang menurutnya tidak mengetahui kandungan dan isi dari barang tersebut. Maka dari itu ia pun berharap klien bisa diberikan putusan yang seringan-ringannya, terlebih lagi sang klien harus menghidupi 6 anaknya. Ya, tadi kita sudah sama-sama dengar sampai juga kita pada tuntutan ya. Tadi dituntut Ijong 1 tahun untuk dikenakan pasalnya 435 Undang-Undang Kesehatan. Tadi kalau dari kami tim penasihat hukum sih kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Tadi juga tentang pengetahuan dari Jonathan Rizky yang paling penting kami rasa untuk disampaikan itu belum ada tadi kami dengar, cuma nanti akan kami teliti lagi surat tuntutannya. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihatlah bagaimana putusannya. Tadi baru dengar juga kan, kita juga ini cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana. Kemudian tadi juga di tuntutannya disampaikan bahwa Ijong ini turut serta ya begitu. Jadi karena kesalahan dia itu adalah meminta Erna untuk kesana karena si Evan minta tolong si Ijong begitu. Jadi juga sudah jelas tadi bahwa si Ijong ini juga dijanjikan 10 cartridge vape ya begitu. Dari tuntutan itu tidak ada penolakan ya, Dok? Ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang mungkin belum penuh tadi dibacakan atau memang tidak diuraikan dalam tuntutannya. Nanti kita sampaikan secara detail nanti dalam minggu depan pembelaan kami. Ya seperti tadi sudah disampaikan dengan rekan
saya, mungkin poin utamanya itu keterkaitan dengan pengetahuannya Ijong sendiri terhadap kandungan etomidate, yang mana selama persidangan ini berlangsung, fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada etomidate atau obat keras, karena etomidate atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Itulah kemungkinan salah satu fakta persidangan yang mungkin menjadi salah satu materi pembelaan kami, yang mana kami juga belum meneliti dari tuntutan jaksa apakah menyebutkan tentang pengetahuan Ijong terkait etomidate tersebut. Tuntutan 1 tahun tahanan, nah dikurangi masa tahanan itu berapa kira-kira mungkin? Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah, berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa, begitu. Tetapi kalau bagaimana nanti hasil akhirnya, ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya membantu. Sementara itu mundur sedikit ke persidangan sebelumnya, atau di mana Ijong mengungkapkan rasa penyesalannya di hadapan majelis hakim. Lantas apa yang membuat Ijong menyesal saat itu? Benarkah hal ini dikarenakan ia yang tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan anak-anaknya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, mundur sedikit ke belakang, atau dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, termasuk Jonathan Frizzy sendiri dalam kasus yang tengah dihadapinya. Saat itu, suasana haru sempat tiba-tiba menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, atau saat Ijong akhirnya tidak kuasa menahan emosinya. Semua bermula saat kuasa hukumnya bertanya apakah ia menyesal setelah ditahan dan mengetahui bahwa alat hisap yang terkait dalam kasusnya mengandung obat keras etomidate. Ijong menunduk dan suaranya bergetar. Ia pun mengakui bukan sekadar menyesal, tetapi hidupnya benar-benar hancur karena kesalahan yang telah ia perbuat. Ijong dalam pengakuannya pun mengaku marah pada dirinya sendiri, kecewa dan tak kuasa menerima kenyataan bahwa semua ini membuatnya harus jauh dari keluarga dan anak-anaknya. Di tengah isaknya, sang aktor bahkan menyebut dirinya memiliki 6 orang anak yang menjadi alasan terbesarnya untuk bangkit dan menjalani proses hukum ini sampai tuntas. Ia pun berharap semoga ini menjadi kesalahan terakhir dalam hidupnya dan ingin menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama. Sekarang saudara kan ditahan nih, ya, saudara sudah ditahan dan ternyata barangnya ini adalah memang mengandung etomidate, ya, hasil dari lab yang dilakukan oleh penyidik. Apa yang saudara rasakan? Menyesal nggak saudara dengan kejadian semua ini sampai ditahan, dipisahkan dari keluarga segala macam? Bukan cuma menyesal, ya. Saya bisa dibilang hidup saya hancur. Saya juga menyesal, saya kecewa, saya marah atas semua kesalahan saya yang saya buat. Dan atas ketidaktahuan saya ini, saya akhirnya harus menjalani semua proses hukum yang menurut saya di luar kemampuan hidup saya, karena saya harus jalan pekerjaan saya harus jauh dari anak-anak, saya punya anak 6. Saya bilang saya hancur, dan semoga ini yang terakhir kali saya bisa menjadi contoh buat masyarakat di Indonesia kalau kasus saya ini. Ya, sidang dengan agenda pemeriksaan termasuk Jonathan Frizzy dalam kasus yang membelitnya tersebut.
Kuasa hukum Ijong pun mengungkapkan bahwa dalam sidang tersebut, semua fakta-fakta yang selama ini masih samar, kini akhirnya mulai terang. Di hadapan majelis hakim, Ijong mengakui bahwa ia memang pernah menggunakan alat hisap elektrik atau vape. Namun ia sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat zat keras bernama etomidate. Menurut kuasa hukumnya, pengakuan jujur dan ikhlas Ijong menjadi bukti bahwa kliennya siap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Lebih dari itu, Ijong juga menyampaikan pesan moral bagi masyarakat bahwa kasus yang menimpanya ini semoga menjadi yang terakhir dan tak ada lagi orang lain yang bernasib sama karena ketidaktahuan. Kuasa hukum juga menegaskan, Ijong bukanlah pengedar, bukan pula pembuat. Ia hanyalah pengguna yang tidak tahu bahwa alat hisap tersebut mengandung obat keras yang dilarang. Ia menegaskan kembali bahwa penyesalan terdalam kliennya bukan hanya karena ditahan, tetapi karena secara tidak sadar telah ikut membawa barang tersebut masuk ke Indonesia. Dan bagi Jonathan Frizzy, kesalahan ini menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya, serta menjadi pesan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan produk yang tidak jelas kandungan dan asal-usulnya. Seperti yang kita lihat bersama tadi, agenda hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Jadi empat-empatnya terdakwa diperiksa, termasuk klien kami ya. Tadi udah disampaikan juga, jadi selama proses ini akhirnya teranglah semua fakta-fakta peristiwa yang terjadi selama ini. Di mana Ijong juga menyatakan bahwa yang pertama, dia menggunakan sesuatu atau vape ya, yang pada saat itu diketahuinya adalah vape, yang bukan atau dia tidak tahu apa kandungan di dalamnya. Dan yang paling penting kami kira kami rasa dengan kejujuran dan keikhlasan dia tadi disampaikan bahwa dia bahkan memberikan pesan ya kepada masyarakat bahwa intinya agar permasalahan ini hanya terjadi terakhir itu di dia. Jangan ada lagi yang kena seperti dia, tidak mengetahui apa di dalamnya, vape ya terutama. Dan ternyata ketika diketahui belakangan, dia harus menerima konsekuensi paling tidak hingga saat ini dia berada dalam tahanan. 10 emang tidak pernah dicoba, yang 10 yang sekarang ya. Bahkan yang dia sampaikan adalah dia pernah mencoba vape yang diduga kandungannya seperti ini juga yang mengandung ini. Karena kita sama-sama dengar juga ada efek yang dia rasakan, rileks dan menjadi bisa tidur karena pekerjaan dia yang artis susah tidur. Kalau kekecewaan ya lebih ke ada penyesalan ya. Penyesalan artinya dia sampaikan bahwa dengan ketidaktahuan dia itu ada masuklah barang ini ke Indonesia. Itu yang dia sesali. Seandainya dia tahu sudah pasti ini tidak akan dia tidak akan terlibat lah di sini. Karena kan sebenarnya yang dia upaya-upaya apa saja tadi juga kan kita tanya ya, apakah ada upaya lain selain bertanya kepada si Evan gitu ya. Ternyata dia juga melakukan tes urin ya. Tes urin dan memang dalam hasil tes urinnya tadi juga kita kan ya kalau dia berbohong pasti dia nggak tahu caranya ya. Saya tanya detail gimana caranya, beli di mana tes urinnya, bagaimana penggunaannya dia bisa ceritakan dan pada akhirnya hasilnya pun ya memang negatif ya. Ya saya rasa zat ini memang mungkin karena bukan narkoba, dan jadi ketidaktahuannya inilah yang menyebabkan dia menyesali hal ini dan dia berharap ya ini tidak terjadi lagi lah ke depannya dan ini bisa jadi pembelajaran buat seluruh masyarakat Indonesia. Mundur kembali lagi ke belakang atau saat sidang perdana Jonathan Frizzy digelar saat itu. Permasalahan yang dialaminya tentu membuat keluarga besar kaget, salah satunya adalah sang paman atau orang berada di belakang Jonathan selama ini, yaitu Benny Simanjuntak. Seperti apa ceritanya saat itu? Benarkah ia mengetahui betul bahwa sang keponakan tidak terlibat dalam permasalahannya saat itu? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang
road to 4 juta subscribers luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mundur kembali lagi ke belakang atau saat sidang perdana Jonathan Frizzy digelar saat itu. Permasalahan yang dialaminya tentu membuat keluarga besar kaget. Salah satunya adalah sang paman atau orang berada di belakang Jonathan selama ini, yaitu Benny Simanjuntak. Benny kepada awak media pun sempat menjelaskan kronologi dan alasan sang keponakan bisa terlibat dalam permasalahan tersebut seperti berikut ini. Oke, saya belum pernah ngomong ke media ya. Jadi saya saya sebagai bapaknya, orang tuanya, sebagai pamannya, itu sebagai orang awam yang ngerti hukum ya. Jadi tidak seperti apa yang diberitakan sebenarnya kejadiannya ya. Saya mau kasih tahu kronologisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong tuh ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Nah, 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Dikirimlah, aku ada adikku, kirimlah adiknya, namanya Bahrun ya. Lalu dikirim, lalu si pas pengambilan itu biasa pakai protokol, itu ditahan vape-nya, ditahan 50 ya, ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan vape-nya, kebanyakan. Dilepaskanlah 50 ya. Si Evan ini janji mau kasih, coba aja bagus kok bro, mau dikasih dia 10 ya. Nah lalu yang 50 lepas ini dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, saya pegang suratnya. Lalu diambil 50, dititip ke rumah Jonathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas nyampe Jonathan, si Erna itu ditangkap ya. Jadi si Jonathan nggak pernah nemu itu yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya. Bukan 881, bukan ya. Jadi maksudnya ini adalah, saya nggak tahu ke arahnya bagaimana ini nanti. Cuman saya mau menceritakan bahwa kronologisnya seperti itu. 100 vape adalah just tip, diminta tolongin oleh Ijong. Lalu Ijong memang bikin WhatsApp, kan memperkenalkan si pemilik yang suruh ngambil just tip itu sama sama asisten sama adiknya, kan mereka di Bangkok, harus bikin WA dong gitu. Udah ya, saya sudah bikin aman ya, kan gitu. Biasa kita ngomongkan aman ya, kan seperti itu. Nah lalu dari 100 itu tahan 50. Setelah tahan 50, lepas 50. Penahanan juga tidak ada dibilang, penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Lalu lepas 50. Gitu aja, jadi itu aja ceritanya kronologisnya. Nah, saya nggak tahu ini, saya sebagai aman, tapi saya tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ. Sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Iya, dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Itulah kronologisnya. Kronologisnya yang saya tahu seperti itu, saya sebagai orang tuanya, sebagai pamannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.